wasiat sebelum tidur. Nah, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Di antara adab-adab yang sangat dianjurkan untuk dipakai, untuk diamalkan ketika kita akan tidur, yaitu menulis wasiat. Artinya menulis wasiat ini kita menulis di sebuah kertas perkara-perkara yang berhubungan dengan dua perkara. Pertama fadhail, kedua kewajiban, wajibat. Inti dari wasiat itu dua yang harus kita tulis. Yang pertama kewajiban, ini nomor satu hukumnya wajib. Yang dua malah keutamaan. Kalau kewajiban ini seluruh perkara yang berhubungan dengan hak-haknya orang lain. Misalnya kita dititipin barang sama orang lain, wajib ditulis. Atau kita punya utang sama orang lain, atau orang lain punya utang sama kita, itu semuanya kewajiban yang harus kita tulis agar apa? La samahallah, datang ajalnya di waktu dia tidur di malam tersebut atau di siang tersebut, perkaranya sudah diketahui oleh keluarganya, oleh kerabat keluarganya, sehingga jika terjadi sesuatu, kerabat keluarganya bisa membantu menyelesaikan apa kewajiban yang harus dia kerjakan. Di antaranya juga kalau dia termasuk golongan yang mampu haji, masih belum haji, ditulis juga di situ. Karena ini kewajiban dia yang harus diselesaikan di masa hidupnya. Adapun fadhail, keutamaan ini yang harus dia tulis, di antaranya ini pembuatan atika sughra, pembuatan atika kubra, sebagaimana akan kita bahas semuanya ini di kitab wasaya. Jadi perkara-perkara yang sangat dianjurkan untuk kita wasiatkan kepada anak keturunan kita supaya mereka tetap dalam jalur istiqamah, dalam jalur salafus saleh, dalam jalur mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ayo. Terutama wasiat yang berhubungan dengan hak-hak orang lain, seperti barang titipan atau amanat, atau hutang yang masih berada dalam tanggungan dirinya. Nah, berdasarkan sabda Rasulullah, meskipun hutangnya kita ke saudara kita sendiri, apalagi ke orang lain. Meskipun hutang kita ke orang tua kita sendiri, apalagi ke kerabat yang lain. Karena sudah namanya hutang, sudah statusnya itu status hutang, maka wajib kita bayar. Kecuali kalau orang yang menghutangi telah menghalalkannya, baru tidak wajib untuk kita bayar. Dan sangat dianjurkan dalam syariat Islam untuk tidak membuka kesempatan dalam diri kita untuk utang kecuali dalam keadaan yang sangat darurat. Dan kalaupun akan utang, sangat dianjurkan kita sudah paham akan membayar dari jalur yang mana, dari perkara-perkara atau barang-barang yang kita miliki. Jangan terus kita ngutang ke satu orang, kita belum tahu membayar dari mana. Oh, enggak punya hasil sawah, atau enggak punya hasil toko, atau enggak punya barang yang bisa dijual untuk bayar utang, maka selayaknya tidak utang. Karena katanya sebagian dari salafus saleh, barang siapa yang utang enggak tahu akan membayar dari jalur mana karena tidak punya hasil tertentu, maka seperti mencuri hartanya orang lain. Apalagi kalau utang untuk perkara-perkara yang tidak penting. Waliyadzubillah. Ayo. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ay yabita lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah, rawahu Tabrani. Qala sayyiduna Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, lam abit lailatan mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik illa wa wasiyati indi, rawahu Ahmad fi musnadih. Itu kan sahabat Hagalah sekali diperintah sama Rasulullah tahu langsung dikerjakan tuh. Begitu sifatnya para sahabat ridwanullahi alaihim. Itu ya, keluar dari madrasahnya Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam alaihi, jadi paling afdalnya makhluk. Di antaranya mereka yang syadidul ittiba li sayyidina Rasulillah, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau ini anak muda di zamannya Rasul, masih umurnya belasan. Cuman saking ittibanya, saking kuatnya beliau ngikutin sunnahnya Rasul, ngikutin seluruh perintahnya Rasul, sampai ma'ruf dalam ilmu sirah, sejarah, dia termasuk orang yang paling syadidul ittiba. Artinya saking kuat ittibanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Artinya
tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk tidur sampai 2 malam kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisinya. Berkata Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai keduanya, semenjak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang hal tersebut, maka aku tidak tidur selama semalam pun kecuali wasiatku telah tertulis di sisiku. Adab ke-15, karena kita tidak bisa menjamin, siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan masih bangun pagi hari, kita masih akan aktivitas seminggu lagi, kita masih akan mengerjakan perkara fulani sebulan lagi. Tidak ada satupun menjamin. Kalau Rasulullah SAW sendiri mengatakan, aku tidak mengangkat satu makanan kecuali aku tidak bisa menjamin atas diriku bisa makan makanan ini sebelum kecabut ajalku. Cuma mengangkat dari piring bas ke mulut, tidak menjamin dirinya bisa makan ini makanan yang diangkat. Pada suatu hari salah satu dari para sahabat, dia mengadakan transaksi dengan orang lain, ngasih jangka waktu 2 hari 3 hari lagi akan dibayar. Apa katanya Rasulullah? Sesungguhnya fulan bin fulan hadza tawilul amal, angan-angannya terlalu panjang, janjiin orang 2-3 hari lagi akan ketemuan. Siapa yang akan jamin dia akan ketemu? Kalaupun kita harus mengucapkan ketemu, insya Allah. Jangan kita juzim, insya Allah seminggu lagi aku seminggu lagi akan datang, insya Allah awalan. Karena tidak satupun yang bisa menjamin umur kita. Ya, berapa banyak dari kerabat kita atau kenalan kita yang kita kenal, sehat, khairul afiat, faja'ah meninggal. Dan semua itu bisa terjadi di diri kita. Kita minta sama Allah tul umur ma husnul amal. Kita minta dikasih panjang umur sama Allah SWT dengan amalan yang baik. Ayo. Adab ke-15, saling berjauhan ketika akan tidur bersama orang lain selain suami istri seperti teman. Adab ke-16, kenapa? Karena sangat dianjurkan untuk menjaga perihal-perihal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan tangan kanan di bawah pipi pada permulaan tidurnya. Di permulaan tidurnya, hakata. Supaya apa tujuannya? Tidurnya tidak terlalu nyenyak. Yang kedua, supaya dia bisa merasakan nanti ada suatu hari dia akan tidur dengan posisi semacam ini yang tidak akan bangun lagi nanti, yaitu waktu ditidurkan di liang kubur. Ini semuanya tafakkur. Jangan terus kita tidur hanya untuk menyehatkan badan aja lah. Bagaimana jadikan tujuan kita ini tidur juga tafakkur. Supaya apa? Menambah semangat kita di pagi hari untuk mengerjakan amal soleh, supaya menambah semangat kita di pagi hari untuk memperkuat hati dalam meninggalkan perihal-perihal tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan merasakan satu persatu keadaan atau suatu mauqif atau suatu bentuk tidur yang akan tidak berubah lagi nanti. Ya? Dan niatkanlah semata-mata untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagai pengingat untuk dirinya kelak tatkala dibaringkan dalam liang kubur. Meskipun berapa menit, tapi pertama permulaan tidurnya sudah ada niatan untuk ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad. Nanti begitu dia berbolak-balik tidak masalah sudah. Ya? Berdasarkan hadis an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza akhadha. Ini Hudzaifah bin al-Yaman. Hudzaifah bin al-Yaman dinamakan sahibus sir. Dikasih ilmu sama Rasulullah bisa membedakan ini orang penduduk neraka, penduduk surga, sesyagi atau sa'id. Sampai pada suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu warḍah mengatakan kepada Hudzaifah bin al-Yaman, ya Hudzaifah, hal ana min asy-syagi aw min as-su'ada? Qala anta min as-su'ada wala uzaki ahad ala ahadin ba'dak. Aku tidak akan menentukan lagi untuk siapapun. Tahu dia kelompok munafikin, kelompok mukminin. Rasulullah ngasih ilmu, dia faham dengan ilmu itu. Ya. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-lail wada'a yadahu tahta khaddihi, rawahu al-Bukhari. Rasulullah kalau sudah mau tidur di pagi malam hari tangannya kan di pagi hari. Ayo. Isy'aran biwaqtihi fi qabrihi. Tujuannya adalah untuk mengingat bagaimana nanti kalau diletakkan di kuburannya dia dalam bentuk semacam ini. Ini ya. Wa man tadzakkara dzalik khaffa naumuhu. Barang siapa tujuannya dari pengaruhnya kita meletakkan untuk mengingat kita di sini, maka tidurnya akan sedikit, dia akan ringan tidurnya.
Itu ya, sebagian orang tidak mikir, sudah ketinggalan subuh, ketinggalan tahajud, Itu ya, kenapa? Karena dia dari mulai permulaan dia tidur tidak ada sama sekali perihal yang menunjukkan ke arah sana. Sehingga apa? Sehingga halas. Dia pokoknya tidur, pokoknya istirahat, halas. Nanti bangun apa katanya sudah. Enggak, tapi kalau dia tidur tujuannya untuk memahami bagaimana dia akan ditidurkan suatu hari di liang kubur, tidak akan bangun lagi. Maka perihal tersebut akan mendorong dia untuk tidurnya sedikit. Itu tujuannya sedikit. Usaha gimana caranya, bagaimana Anda bisa bangun, beli jam beker, beli apa usaha atau bagaimana caranya. Itu atau saling mengingatkan antara suami istri, saling mengingatkan antara abah sama anak. Ana ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sehingga tampak dari rumah tersebut nujum inda ahli sama. Kan nujum li ahli sama. Kayak bintang di penduduk langit. Sekarang kita ngeliat bintang bercahaya di langit. Begitu juga al-buyut alladhi yudhkar fiha dzikrullah wa shalah 'alan nabi wal istighfar wa ta'awun. Hatta sampai ke level makannya pun bareng, saling bacakan, saling ingatkan doa, saling hakadha. Ini pengaruh dalam keluarga. Itu ya. Wa taba yaumuh. Wa taba yaumuh, maka hari tersebut akan berlalu dengan semua penuh amal kebaikan. Itu ya. Imma urusan dunia atau urusan akhirat semuanya baik. Ya. Intaha mirqatul mafatih syar Mishkatul Masabih. Nah. Artinya dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika akan tidur berbaring di malam hari, maka beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Nah. Cara tidur seperti ini tujuannya adalah sebagai pengingat untuk dirinya tatkala dibaringkan dalam liang kuburnya. Dan barang siapa yang mengingat hal ini, maka kadar tidurnya akan menjadi sedikit dan harinya akan menjadi baik, penuh dengan amal ketaatan. Apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang ini bukan hanya kita pas membayangkan waktu kita tidur bagaimana kita tidurkan nanti di liang kubur kita. Kita ngelihat jenazah aja, bawa jenazah ke pemakaman, masih ada yang bisa gurau di pemakaman. Ini ketawa sama itu, ini gurau sama itu, ini gurau sama itu, ini mainan HP-nya, depannya aja jenazah ya jamaah. Katanya Rasulullah, taraktu fikum wa'idhaini natik wa shamit. Aku tinggalkan untuk kalian dua peringatan. Yang satu bisa bicara yaitu Al-Quran, yang kedua diam yaitu kematian. Sebagaimana jenazah ini telah merasakan kematiannya dia, kita akan merasakan perihal yang sama. Dan ini makanya menunjukkan ghaflah, menunjukkan kelalaian, nilai nisbah kelalaian sudah sangat tinggi ini. Pengaruhnya ke yang lain juga nanti, nasallallahu alafiyah. Falidzalika kita setiap mau tidur diusahakan untuk mengingat. Tujuannya apa? Supaya pagi harinya semangat, pagi harinya bisa menambah bekal. Jadi pengingat terus ini. Nanti ya. Adab ke-17, berzikir sampai tertidur. Ya, usahakan hakadha. Jadi lisan kita tidak berhenti mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai ketiduran sendiri. Gitu. Kalau sudah ketiduran sendiri, sudah di luar kemampuannya kita, maka Allah akan gerakkan hati kita untuk berzikir kepada beliau. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Gitu. Karena sudah di luar kemampuannya kita. Bahkan dari sebagian salafus saleh, mereka kalau sudah tidur baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau sudah ketiduran terus itu mulutnya. Badannya, matanya semua tidur, tapi mulutnya tidak berhenti baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak sadar dia yang sendiri sudah. Begitu ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awal insanu ila firashihi, jika seorang hamba mulai menaruh badannya, mau berbaring, mau istirahat di kasurnya, ya, ibtadarahu malakun wa syaitan. Ini harus kita perhatian. Syaitan datang langsung ingin ngerebut dia, duduk sampingnya dia. Malaikat begitu juga duduk sampingnya dia. Tinggal hatinya dia nanti dengarkan omongannya syaitan, dengarkan omongannya malaikat. Kalau dengarkan omongannya syaitan, buka televisi dulu, lihat film-film, atau lihat HP-nya. Na'udzubillah. Lah, kalau detik itu setelah itu tidur tidak bangun lagi, ya apa keadaannya di barzakh ini? Ditutup harinya dengan syarr. Nanti fulan begini, fulan begitu, ngomong sama istrinya, fulan begini, fulan begitu, fulan ini, fulan itu, fulan ini, fulan itu. Taib ya akhi, batakhtim yawmak bisyarr. Apa katanya iblis syaitan hadza? Ikhtim yawmahu bisyarr. Supaya apa? Supaya jadi kelompoknya dia, grupnya dia nanti di neraka jahanam bareng sama dia. Itu ya? Fayaqulul malak ikhtim bi khair.
Ya malaikat mengatakan ikhtim bi khair, artinya apa? Doakan dari malaikat. Doanya malaikat, ya Allah, tutuplah dia dengan amal kebaikan sehingga dapat taufiknya Allah selalu di sini zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia maafkan seluruh orang yang hamba yang salah di hatinya, dia dimaafkan. Niat dia akan bangun malam, niat akan ngerjakan gini, niat akan bakti orang tua, niat akan ziarah ke makamnya orang tuanya, niat akan bantu fulan, niat akan semua disebutkan di hatinya dia. Kalau ditakdir bangun di pagi hari dan dia kerjakan, dapat 2 pahalanya. Tidak ditakdir meninggal di malam itu, dapat pahalanya semuanya berkat niatnya. Itu aneh, artinya apa? Doanya malaikat ikhtim lahu bi khair. Tinggal kita, hati kita dengarkan panggilannya siapa. Dan ini kita bisa paham, bisa ngikutin panggilannya malaikat kalau kita didik jiwa kita. Jiwa ini sama kayak hewan yang liar. Kalau tidak kita masukkan ke kurung, kita kurung, ya bakal liar terus di luar dia. Saat maunya dia hidup di buminya Allah. Tapi kalau kita paksa, kita masukkan ke lengkup, kita ikutin kasih peraturan, dia ngikut dengan peraturan tersebut. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala. Kalau kamu biarkan, dia akan seperti kayak anak kecil, nyusu terus dari mulai umur 0 sampai umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalau tidak diberhentikan, dia tidak berhenti. Betul ya? Wa yaqulu syaitan ikhtim bisyarr. Syaitan doakan, ya Allah, tutupkanlah dengan amal keburukan sehingga menjadi sahabatku di neraka jahanam. Ya. Fa in dzakarallaha azza wa jalla hatta taglibahu ainuh taradal malaku asyaitana. Barang siapa yang zikir kepada Allah sampai dia ketidur, malaikat itu akan dorong syaitan untuk keluar dari tempatnya dia. Begitu ya? Wa bata yaklauh. Dan malaikat akan jaga dia semalam suntuk. Dan ini bisa dengan kebiasaan, taruh tasbih dengan kita. Apalagi sebagian orang kadang ngadu tidak bisa tidur malam. Obat yang paling ampuh adalah zikir atau salawat. Itu akan dibuat inti cepat tidur sama syaitan. Dan ini tujuannya kita juga, supaya syaitan yang dari yang ganggu kita, supaya bagaimana jadi pembantunya kita. Begitu ya. Rawahu Tabrani fid du'a. Nah. Artinya, jika seseorang berbaring ke tempat tidurnya, maka malaikat dan syaitan berebut mendatanginya. Malaikat berkata, "Ya Allah, tutuplah amalannya dengan kebaikan." Sedangkan syaitan berkata, tutup dengan kebaikan, zikir, aurat, azkar, niat baik di hatinya dia, maafkan seluruh orang yang salah. Niat akan ngerjakan gini, meskipun urusan dunia atau akhirat, tapi semuanya baik semua. Niat untuk menyenangkan idkhulus surur ala ikhwanil muslimin, niat untuk menyenangkan hatinya istri, anak, semuanya, keluarga, abah, ibu, saudara, kakak, adik, itu niatkan di hati kita, penuhin. Ya. Sedangkan syaitan berkata, tutuplah amalannya dengan keburukan. Keburukan sudah niat mau ganggu fulan, mau menyaci maki fulan, mau marahin fulan. Na'udzubillah min kulli su' fid darain. Adapun jika orang tersebut berzikir kepada Allah Azza wa Jalla sampai tertidur, maka malaikat menyingkirkan syaitan dan bermalam bersamanya untuk menjaganya. Wala siyama zikir la ilaha illallah. Sebelum kita nutup mata kita ketika akan tidur, kita atur di pembacaan hari ini baca ini, hari itu baca ini. Cuman terakhir, zikir terakhir sebelum kita ketiduran, usahakan terakhirnya la ilaha illallah. Begitu ya. 18. Bersiwak sebelum tidur dan setelah bangun dari tidur. Begitu juga kalau memang kita tidak megang siwak, bisa juga sikat gigi dipakai. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga bangun tidur. Bangun tidur bisa dikatakan 99% orang kita masuk ke kamar mandi, sikatan, bersihkan mulut dan lain-lain, niatkan siwak yang kita pakai setelah bangun tidur itu untuk mengerjakan adab daripada adab-adabnya bangun tidur. Jadi siwaknya kita itu mendatangkan pahala, sikat giginya kita mendatangkan pahala. Ayo. Berdasarkan hadis an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membersihkan area mulut sehingga kita waktu itu kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mulut kita dengan keadaan yang sangat bersih. Karena menjaga kebersihan tubuh, menjaga kebersihan diri, menjaga kehormatan diri itu merupakan satu kewajiban yang diwajibkan oleh syariat kepada kita.
Fahimtu kif? Innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Fahimtu kif ya? Karena Rasulullah paling tidak suka kecium dari tubuhnya dia bau yang kurang bagus. Waduh, semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki Rasulullah semuanya parfum isinya. Ma'adalik ngajarkan kepada umatnya. Ngajarkan kepada umatnya bagaimana harus dikerjakan waktu dia bangun tidur. Fahimtu kif ya? Artinya Kita sekarang hampir 90% dari kita melihat anak-anaknya kita masih kecil bangun tidur diperintahkan untuk sikat gigi. Ingatkan juga ini kerjakan karena ini sunnahnya Nabi. Perkataan kita mungkin didengarkan atau tidak didengarkan, dia paham atau belum paham, cuman taksirnya akan pengaruh nanti waktu dia besar nanti. Bentuk ya. Artinya dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu dia berkata, di antara amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika beliau bangun tidur di waktu malam, maka beliau menggosok rongga mulutnya atau giginya dengan siwak. Dengan siwak. Ya. Adab ke-19, tidak tidur setelah sholat subuh sampai isyraq. Nah, karena di waktu di mana Allah membagikan rizki. Di waktu di mana Allah membagikan keberkahan rizki, keberkahan umur. Yang selayaknya setelah sholat subuh kita jangan tidur sampai nunggu sampai isyraq baru tidur. Kecuali kalau dalam keadaan sakit dan lain-lain itu baru ma'dzur. Ya. Yaitu terbitnya matahari seukuran anak panah. Nah, yaitu sekitar 16 menit setelah terbitnya matahari. nah. Dan setelah sholat asar sampai maghrib. Sampai maghrib. Karena di waktu sangat dianjurkan untuk kita tidak tidur. Barang siapa yang tidur setelah sholat asar, fa'asabahu lamamun, kena musibah, kena sallallahu alaihi, kena penyakit gila, fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan kecuali diri sendiri. Dua waktu yang sangat tidak bagus untuk tidur. Setelah sholat subuh sebelum isyraq, setelah sholat asar sebelum adzan maghrib. Ayo. Karena tidur pada waktu-waktu tersebut dapat menghapus keberkahan rezeki dan umur. Keberkahan rezeki dan umur. Ayo. Kecuali ada satu orang yang mengatakan anak tidur tiap pagi setelah sholat subuh langsung tidur, bangun setelahnya isyraq dan seterusnya. Tapi alhamdulillah rezekinya nambah terus. Itu tahu dari mana keberkahan rezeki? Yang kita bahas adalah keberkahan rezeki. Nah, berapa banyak orang punya dikasih nikmat sama Allah tidak bisa mengerjakan amal soleh. Yang terakhir akan kena musibah ini musibah itu akan hamblas semua yang dia punya, walau ada hasilnya di akhirat. Itu ya. Kecuali jika terdapat udzur seperti sakit maka diperbolehkan. Ada ma'dzur orang sakit ya. Itu dari mulai kemarin sudah sakit dia ma'dzur, tidur kapanpun dia bagi dia ma'dzur. Itu ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-subhatu tamna'ur rizqa. Subhah artinya apa? Tidur di waktu subuh. Itu mencegah keberkahan rizki dan mencegah datangnya rizki. Ayo. Rawahul Baihaqi fi Sya'bil Iman. Artinya tidur di pagi hari dapat mencegah datangnya rezeki. Di antara dampak negatif yang ditimbulkan jika tidur pagi, melemaskan tubuh seharian penuh. Dia akan merasa sehari penuh dia bawanya mau tidur aja. Siang, sore, zuhur, asar. Bentuknya ya. Memicu terjadinya diabetes atau penyakit gula. Nasallallahu alaihi wasallam. Menyebabkan sakit kepala dan jantung. 20. Tidak meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain tatkala tidur terlentang. Taruh begini, karena akan menyebabkan syaitan masuk di antara keduanya sehingga sering ihtilam, sering mimpi. Jadi, karena pengaruh gangguannya syaitan waktu seorang hamba tersebut lagi tidur dalam versi semacam itu, dalam bentuk semacam itu. Ayo. Berdasarkan hadis an Jabirin radhiyallahu anhu, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yad'a wa qala Kutaibah ay yarfa'a ar-rajulu ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Zada Kutaibah wa huwa mustalqin 'ala dhahri. Wa mustalqin 'ala dhahri, tidurnya berbalik lagi. Bentuk ya, termasuk bentuk tidur yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala, seseorang berbalik ke arah bawah. Jadi punggungnya di atas ke arah langit. Ayo. Artinya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain. Dan Kutaibah berkata bahwa larangan hadis ini terjadi pada seorang lelaki yang mengangkat salah satu kakinya dan meletakkannya di atas kakinya yang lain. Kita mungkin tidak mengerjakan perihal semacam ini, cuma mungkin kita kelihatan anak kita hakata
atau saudara kita atau masih kecil dan lain-lain, kita ingatkan. Jangan malas untuk mengingatkan atas perihal adab, apalagi perihal yang sunnah, apalagi perihal yang wajib. Begitu ya? Qutaibah menambahkan, sementara dia dalam posisi tidur terlentang. Hadis riwayat Abu Dawud. 21 tidak tidur tengkurap. Nah, itu sangat benci sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya? Berdasarkan hadis An Ya'isha bin Takhfah Al-Ghifari radhiyallahu anhu magala qala abi bainama ana muttaji'un fil masjid ala batni idza rajulun yuharrikuni birijlihi. Rasulullah tidak melihat satu kesalahan di sahabatnya baik perihal adab pun kecuali dikasih nasihat. Karena beliau muallim salawatullah wassalamu alaih. Kelihatan Rasulullah satu sahabat ini tidur berbalik begini. Digerakkan sama Rasul kakinya. Tidak tahu siapa karena dia berbalik begini. Setelah ditoleh yang dilihat bangunkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih nasihat sama Rasulullah, tidur semacam ini tidur yang paling dibenci sama Allah. Katanya sahabat tersebut dalam riwayat yang lain, aku tidak pernah tidur semacam itu sampai aku wafat. Dari mulai dikasih nasihat sama Rasulullah satu kali, apalagi kadang kita anak kecil biasa dia tidur berbalik begitu, kita bangunkan, meskipun baru tidur, bangunkan, balikkan. Begitu ya? Faqala inna hadhihi dhaj'atun yubghiduha Allah. Ini bentuk metode tidur yang dibenci sama Allah SWT. Faham ya? Qala fanadhartu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Abu Dawud. Kadang kita ngelihat teman misalnya minum pakai tangan kiri, sudah cuek aja, bukan cuek aja. Kalau ente punya sifat daripada sifatnya Nabi Muhammad, ingatkan dia dengan lemah lembut, dengan secara tertutup, secara tersendiri, jangan depannya orang dan lain-lain. Karena nasihah amamal mala' fadhihah. Menasihatin depannya orang semua itu bukan nasihat, tapi namanya cimaki, ngerendahkan orang lain. Ya, kita nasihatin pelan-pelan di belakang kita. Itu dengan menghormati. Ini semua ad-dinun nasihah. Ad-din ini agama isinya semuanya nasihat. Saling menasehatin. Ayo. Artinya dari sahabat Ya'ish bin Takhfah Al-Ghifari, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, ayahku berkata, tatkala aku tidur di masjid dalam posisi tengkurap, perut menempel di tempat tidur dan punggung di bagian atas, maka datanglah seseorang yang menggerakkanku dengan kakinya, kemudian dia berkata, sesungguhnya tidur seperti ini dibenci oleh Allah. Maka saat itu aku langsung terbangun, dan saat aku melihatnya ternyata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Adab ke-22.